Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Wisnugroho, mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Nah, sekarang saya sedang bersama narasumber Bapak Priyo Utomo SPD yang nanti akan saya gali informasinya terkait dengan eksplorasi alternatif pemecahan masalah yang setelah saya identifikasi di sekolah saya. Baik, Pak Priyo hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Priyo, sebelum kita memulai wawancara ini, mungkin Pak Priyo bisa bercerita sedikit tentang pengalaman mengajar Pak Priyo di kelas ini. Ya, saya mengajar di kelas 5 ini sudah lama ya Pak. Ya. Sudah menggunakan berbagai media. Kebetulan kemarin juga sudah mempraktikkan dengan media-media yang baru gitu Pak. Terima kasih. Sudah mengajar sejak kapan Pak Priyo? Sejak 2014 Pak. 2014. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih sampai sekarang ini kurang lebih 8 tahun ya. Alhamdulillah. Nah, dengan pengalaman Bapak Priyo Utomo ini, kurang lebih nanti semoga kita dapat mendapatkan alternatif dari solusi pemecahan masalah terkait masalah yang saya identifikasi di sekolah. Nah, Pak Priyo, ini nanti saya ada 4 pokok bahasan penting terkait masalah di OJ saya. Jadi saya mohon Bapak Priyo nanti bisa memberikan alternatif bagi saya yang pemula ini. Mungkin nanti ada beberapa yang pernah Bapak Priyo lakukan di sekolah dalam pengalamannya itu nanti bisa menambah wawasan dalam menyajikan sebuah pembelajaran bagi siswa di sekolah. Nah, Pak Priyo, langsung saja ya. Siap-siap. Alhamdulillah. Ini yang pertama, Pak. Ini saya mendapati sebagian besar ya dari tahun ke tahun itu pasti ada anak yang saya ajar itu merasa bosan terkait media yang saya gunakan itu belum optimal. Katakanlah masih hanya beberapa materi yang saya gunakan media pembelajaran dan selebihnya itu lebih ke ceramah Pak, menggunakan materi-materi yang ada yang sudah disiapkan begitu saja. Itu untuk alternatifnya bagaimana ya Pak? Ya tentu kita sebagai guru itu ingin murid itu lebih aktif ya, siswa itu lebih aktif. Memang metode ceramah itu adalah metode yang paling efisien, di mana waktu itu pasti akan membutuhkan waktu yang singkat kalau ceramah. Namun biasanya kelemahannya adalah siswa kurang tertarik dengan pelajaran. Maka dari itu kita harus mengembangkan media-media yang memang interaktif dan menarik siswa untuk semangat belajar. Contohnya ini adalah media yang berbasis TPAC. Nah, itu TPAC ya Pak. Ya, TPACK kita memanfaatkan media berbasis teknologi. Jadi kita memanfaatkan teknologi, di mana teknologi itu nanti sebagai media untuk pembelajaran. Jadi siswa biasanya untuk hal-hal baru seperti ini akan sangat menyukai. Contohnya mungkin Pak? Ya, memang contohnya ini seperti kita PowerPoint, bisa ya? Video bisa, atau mungkin kuis-kuis yang menggunakan misalnya kuisis itu juga bisa Pak. Ya, terus ada banyak lagi yang sekarang ini bermunculan banyak sekali. Tergantung gurunya nanti bagaimana menggali IT itu menjadi solusi ya. Nah, itu terkait dengan media yang kami gunakan itu ada beberapa anak, Pak saya tidak suka kalau pakai ini, saya tidak suka pakai yang itu bagaimana gitu? Ini kan termasuk perbedaan gaya belajar dengan siswa juga. Karena siswa itu gaya belajar kita sebelum mengajar itu tentu mengetahui siswa ini belajar dengan audio atau visual gaya belajarnya. Audio visual atau ada siswa yang suka menggambar, ada yang suka bicara gitu. Ada perbedaan-perbedaan ini. Biasanya guru itu mengumpulkan informasi-informasi ini dulu, kemudian menentukan media yang tepat untuk siswanya. Nah, itu adalah dinamakan diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran termasuk nanti bisa memuat pembelajaran HOTS ini ya Pak. Ya. Gitu ya. Nah, jadi di sini terkait media yang monoton itu langkah pertama adalah guru memahami karakteristik seperti itu. Baru nanti disesuaikan dengan materi dan
mengembangkan media yang memuat TPEC ya, yang mengandung teknologi seperti itu ya Pak. Nah, untuk media ini saya rasa cukup penggalian informasinya, bahwasanya kita sebagai guru sudah mampu mengembangkan media yang berbasis teknologi seperti itu demi penyampaian pembelajaran agar lebih maksimal seperti itu. Nah, berikutnya Pak Priyo, ini terkait dengan pembelajaran HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, dengan pembelajaran HOTS itu sendiri Pak Priyo, saya menganalisa akar masalahnya itu siswa merasa berat dengan pembelajaran HOTS, dengan keterampilan C4 sampai C6 itu ya, dan juga untuk bagi guru dalam merencanakan dan juga dalam mengevaluasi itu masih terhambat karena dalam penerapan keterampilan abad 21 pun dalam pembelajaran masih belum diterapkan seperti itu. Nah, alternatif dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis HOTS ini gimana ya? Pembelajaran HOTS ini memang agak susah diterapkan di tingkat sekolah dasar, di mana siswanya memang belum terbiasa. Jadi jika siswanya belum terbiasa dengan pembelajaran itu, maka sulit, karena ini juga kalau high thinking ya Pak, high kan tinggi ya, membutuhkan pemikiran yang tinggi. Nah, itu harus dibiasakan. Selain siswa juga guru harus bisa melaksanakan pembelajaran HOTS. Biasanya guru itu kekurangan waktu untuk menyiapkan pembelajaran yang berbasis HOTS ini Pak, karena HOTS ini memerlukan persiapan yang matang. Selain itu, siswanya ini harus dibiasakan dengan pembelajaran yang HOTS ini. Berpikir kritis dan kreatif gitu ya. Berpikir kritis, kreatif. Terus dalam penyusunannya Pak, ini HOTS kan apa ya, sudah membuat C4 sampai C6 itu, kira-kira langkah yang digunakan guru dalam mempersiapkan itu bagaimana? Langkah-langkahnya pertama kita harus menyusun ini Pak, namanya rencana pembelajaran. Oke. Nah, rencana pembelajaran itu kita ini kata apa namanya itu? Kata kerja operasionalnya itu. Iya. Taksonomi belum gitu ya. Taksonomi dari taksonomi belum C4 sampai C6 itu kita terapkan. Jadi misalnya siswa itu jangan membaca, menulis begitu saja, tapi kita terapkan, misalnya siswa dapat mempresentasikan, ya, nah, bisa membuat. Nah, itu nanti di dalam pelaksanaan itu nanti kita terapkan di siswa. Nah, nanti itu akan menjadi pembelajaran yang berbasis project. Mungkin dapat ini juga ya Pak, membuat kalimat atau pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, agar bisa menggali anak-anak seperti itu. Pertanyaan pemantik. Pemantik. Nah, HOTS itu sendiri saya merasa ya Pak, bagi guru pun kalau ini kita akan mengacu di kelas 5 itu nantinya ada ANBK itu di berbagai macam sumber soal ataupun materi terkait HOTS itu tidak jarang Pak, guru itu juga merasa kesulitan. Nah, ini tanggapan Pak Priyo terkait dengan kondisi yang seperti itu, alternatif apa ya bijak sekarang ini kira-kira untuk guru-guru ya, apalagi kita yang masih muda ya Pak, untuk langkah-langkah tepatnya bagaimana gitu? Langkah tepat yang kita ya pertama gini, kita harus mengembangkan diri dulu tentang HOTS ini. Ya, guru harus mengembangkan diri dulu melalui pelatihan dan lain-lain. Ya, terus kemudian kedua kita bisa siasati dengan media-media tadi ya, memancing siswa untuk berpikir kritis, kreatif. Nah, media-media ini akan kita gunakan untuk membantu kita memancing pengetahuan siswa, di mana HOTS ini akan muncul. Oke, untuk pengembangan diri ini mungkin ini ya Pak, termasuk sukawaros dengan teman-teman ya. Pelatihan. Terus teman sejawat mungkin di sekolah bisa kita apa ya, manfaatkan atau gimana? Kita gali lah, kita kerjasama, kita sharing-sharing tentang hal-hal baru dalam pendidikan, sehingga nanti kita dalam mengajar murid kita ini bisa
tidak hanya aku yang paling benar atau ya bagaimana, intinya kita sharing dengan teman-teman gitu. Termasuk juga sharing menggali ilmu di media-media sosial dan lain-lain, itu sangat luas, sangat banyak sekali ilmu di situ. Intinya kita jangan membatasi diri kita. Jangan sampai membatasi kok ketoknya angin. Tidak boleh seperti itu berarti. Jadi kita harus terbuka dengan perkembangan yang ada. Bahwasanya kita itu selalu akan dituntut serba bisa dalam mengajar di sekolah gitu ya Pak. Nah, terkait HOTS mungkin ini menjadi pokok masalah yang titik poinnya termasuk tinggi ya. Jadi pembelajaran yang sekarang sudah mengacu keterampilan angka 21, bagaimana siswa itu menjadi kreatif, kritis ya, itu nanti akan berdampak dalam hasil pembelajaran dan tentunya proses-proses itu harus kita siapkan dengan maksimal seperti itu ya Pak. Nah, berikutnya Pak, berikutnya ini terkait dengan keaktifan siswa Pak. Nah, di sekolah saya untuk keaktifan siswa itu saya rasa masih kurang Pak. Masih kurang ya? Bisa saya lihat itu ketika katakanlah ada pertanyaan pemantik, terus ada soal tanya jawab seperti itu, terus misal berkelompok untuk mewakili maju ke depan seperti itu, mempresentasikan, itu masih kurang. Dan saya analisis itu akar penyebabnya termasuk ada motivasi Pak, motivasi mereka yang rendah, dan juga pembelajaran ini saya lihat dari kemarin itu saya masih berpusat pada guru. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa itu masih belum maksimal, belum optimal saya laksanakan. Untuk alternatif solusi Pak dari motivasi siswa dan juga pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, yang pertama dari motivasi siswa dulu. Kita bisa memberikan reward, ya, hadiah, kemudian kita bisa kompetisikan, misalnya nilai ya, dari nilai Pak, kita memberikan nilai. Biasanya siswa itu terpancing untuk nilaiku harus lebih tinggi, jadi kita mengasah juga kompetisi siswa dulu. Daya saing ya. Daya saingnya siswa itu juga terpacu untuk menjadi lebih baik, dia akan motivasinya juga akan meningkat. Kemudian yang kedua itu tentang apa Pak tadi? Terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini memang rata-rata guru ini masih pembelajarannya masih berpusat pada guru. Jadi guru yang melakukan apapun gitu. Nah, ini juga harus kita ubah mindset kita sebagai guru. Apalagi ini sudah menyusun kurikulum merdeka ya Pak. Di mana siswa, nah ini berpusat pada siswa, guru sebenarnya sebagai fasilitator. Kita fasilitasi apa yang dimau siswa, apa yang ingin diketahui siswa, apa yang disukai siswa, pelajaran apa. Ini kita harus fasilitasi. Guru hanya. Nah, di sini nanti siswa itu dipancing untuk lebih aktif. Nah, itu bisa dari media tadi. Iya. Nyambung ya. Dari media, terus dari mungkin model pembelajarannya ini. Nah, ini nanti saling terkait. Memang semua itu permasalahannya saling terkait. Jadi misalnya nanti medianya bagus, menarik, ya, terus modelnya juga bagus. Nah, nanti juga siswanya juga akan tertarik untuk mengikuti pelajaran, bisa lebih semangat, lebih aktif gitu ya. Dan aktivitas kelompok mungkin kalau kita sudah terbiasa menggunakan model ya Pak. Mungkin anak-anak tidak akan kaget ataupun tidak akan kagok ketika diminta untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat ke depan kelas seperti itu. Nah, nampaknya ini terkait dengan keaktifan siswa, lagi-lagi ini memang di luar faktor intern dari siswa itu sendiri ya Pak. Memang guru harus mampu menyajikan proses pembelajaran dengan maksimal. Terkait tadi dengan memberi motivasi itu bisa memberi hadiah, bisa menyusun kompetisi dan juga membangun pengetahuan ya terhadap siswa, bahwasanya keaktifan siswa atau dalam belajar itu harus semangat agar ini gitu, dan tujuan juga tercapai seperti itu ya Pak. Nah, berikutnya Pak, ini yang keempat Pak. Nah, ini termasuk apa ya,
kreativitas oleh guru. Ini masih ini ya Pak, dalam IT tadi sejak awal bahwasanya pembelajaran yang berbasis teknologi Pak. Pembelajaran yang berbasis teknologi itu masih jauh, katakanlah kita di sekolah masih beberapa materi saja yang menggunakan IT, dan cenderung rata-rata kita di sekolah ya apa adanya, ala kadarnya, seperti katakanlah karena mengejar materi dan lain sebagainya. Nah ini setelah saya cari akar penyebab masalahnya, itu di samping kemampuan guru dalam membuat media, itu ternyata kita kan sebetulnya kalau tidak bisa membuat media kan kita sudah terfasilitasi dengan media-media yang ada. Itu ternyata dalam memilih media pembelajaran itu guru belum mampu memilih atau menyajikan yang dapat mengakomodir kebutuhan ataupun yang tadi Pak, diferensiasi dalam gaya belajar. Nah itu untuk solusinya Pak. Dan memang ini pembelajaran berbasis IT ini memang sebenarnya ini semakin lama ini semakin mudah, informasi semakin mudah dicari. Nah, terkadang ini dari gurunya sendiri ya, yang mungkin keterbatasan waktu atau keterbatasan mungkin apa namanya, waktu tadi yang utama. Ya. Nah itu tadi. Keterampilan juga Pak kemampuan ini. Nah itu biasanya tidak tercapai, tidak bisa mencari, tidak bisa maksimal. Nah jadi kita untuk mempersiapkan pembelajaran ini membutuhkan beberapa sebelumnya itu membutuhkan beberapa persiapan. Guru ini kurang persiapan ini dalam mempersiapkan IT ini. Jadi akhirnya pembelajarannya ya masih apa itu tadi, masih terbatas gitu Pak. Masih terbatas. Nah solusi terkini Pak untuk IT ini Pak, ya mungkin kita bisa menyaksikan yang sederhana saja, video-video dari YouTube. Nah itu kan banyak sekali ya Pak. Iya, video YouTube. Nah, terus ini ada nanti di kuisis itu banyak latihan-latihan soal, kuis-kuis dan lain itu banyak juga. Nah itu hal-hal yang mudah, yang simpel di situ sudah ada. Kita tidak usah membuat, kita tinggal menyaksikan. Siswa juga bisa nanti hal baru, siswa pasti suka. Oke. Terima kasih Pak Biro terkait dengan IT ya Pak. Ini sedikit sharing saja. Untuk alternatifnya saya rasa sudah memuat terkait dengan permasalahan yang saya identifikasi di sekolah. Ini dari sisi simpulannya Pak, bahwasanya itu memang tadi di seorang guru dituntut serba bisa, harus serba bisa. Nah ini sedikit sharing Pak. Untuk IT Pak, sebetulnya di sekolah saya itu untuk IT sudah memadai. Kami sudah memiliki internet sendiri berupa wifi, dan juga di kelas sudah terjangkau untuk jaringannya semua kelas. Termasuk juga kami mendapat bantuan berupa yang pertama kemarin itu ada tablet Pak, dan juga ada Chromebook. Nah itu sampai sekarang Pak, itu media-media seperti itu hanya kami gunakan itu ketika kegiatan-kegiatan besar seperti AMPK seperti itu. Untuk pembelajaran sehari-hari jelas kami itu masih terbatas, jarang menggunakannya karena pun kita tidak memiliki lab. Jadi termasuk penyimpanannya, perawatan alat-alatnya juga itu kalau kita mau menggunakan itu persiapan awal dan persiapan akhirnya itu cukup menghabiskan waktu. Katakanlah kita baru mau menyelenggarakan masa 15 Chromebook katakanlah atau 18 Chromebook kita pasang, itu membutuhkan waktu, dan juga kalau sudah software juga beda-beda karena kita terbatas tempat. Nah itu kira-kira alternatif terkait dengan masalah tersebut, penggunaan Chromebook mungkin di SD Pak Trio ada, atau terkait dengan penggunaan Chromebook itu sendiri bagaimana? Ya mungkin penggunaan Chromebook di sini itu bisa disiasati ya Pak, dengan cara ini kita jangan langsung akses setiap hari itu, bisa kita jadwalkan. Mungkin 1 minggu berapa kali kita jadwalkan, karena ini kan juga bukan untuk kelas kita saja,
ini fasilitas ini juga mungkin nanti kelas lain bisa menggunakan. Nah, itu kita bisa jadwalkan gitu. Memang hal ini secara Jawa ini babat alas. Jadi anak itu pun ya, juga dari nol, guru juga kalau dari nol bagaimana ini? Nah, itu akhirnya ada timbul rasa malas untuk mengajari siswa mengklik saja itu. Nah, susah. Klik mengarahkan untuk masa gitu ya. Ini memang harus mau tidak mau harus dimulai sedikit demi sedikit ya Pak. Mungkin bisa dijadwalkan mungkin 1 minggu berapa kali diajari dasar-dasarnya dulu sebelum kita nanti menginjak ke pemanfaatan yang lebih lebih lanjut. Katakanlah untuk memutar apa, digunakan evaluasi atau pencarian materi gitu nih Pak. Nah, ini nampaknya sudah lengkap, tapi waktu kita masih berjalan kurang lebih ini 30 menit Pak. Jadi ini sekalian sharing saja. Kemarin itu ini kan setelah melihat alternatif itu tadi guru dituntut sudah bisa termasuk dalam hal teknologi Pak. Mungkin Pak Priyo ini bisa menyarankan penggunaan teknologi sebagai pengenalan masalah media itu menggunakan apa seperti itu. Ya kita bisa yang paling dasar ini ya PowerPoint ya Pak, video ini paling. PowerPoint itu mungkin guru rata-rata udah bisa ya. Udah bisa. Media yang kita belajar yang TPACK tadi itu di mana guru bisa membuat. Jadi guru membuat sendiri apapun itu, walaupun PowerPoint atau yang bisa tampilkan dalam hal teknologi itu namanya juga sudah termasuk TPACK. Nah, ini media-media ini bisa, ini siswa kita tentu tidak asing dengan handphone. Android ya. Misalnya kita bisa mengaplikasikan blended learning di mana kita di rumah kita penugasan melalui handphone, WA mungkin ya Pak. Bisa WA nanti. Apa ini nanti pemanfaatan khusus juga bisa, dari Google Class juga bisa. Nah di situ blended learning itu nanti selain di sekolah di rumah juga terpantau dengan menggunakan yang tidak asing bagi siswa itu dan handphone dan itu. Terus ada lagi kemarin tuh saat sebelumnya kita sempat sharing ya Pak, Canva. Nah ini Kak, terus terang ini Canva saya belum pernah pakai Pak. Mungkin beberapa waktu lalu kalau Canva itu kami di sekolah hanya membuat selebaran pengumuman seperti itu. Kalau untuk pemanfaatannya sendiri dalam pembelajaran itu kira-kira kemudahan apa yang dapat kita peroleh dari Canva itu? Nah, dalam Canva ini biasanya saya manfaatkan untuk membuat ini PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint. Kemudian kemarin itu saya coba itu bisa juga untuk ini dalam aksara Jawa itu kemarin menggunakan aksara Jawa itu bisa langsung dipasang-pasangkan di Canva. Seperti puzzle gitu. Ya, jadi siswa itu di share link sehingga semua siswa itu bisa menggerakkan item-item yang ada di dalam Canva itu, sehingga bisa ada persaingan di situ. Di situ bisa ada persaingan, bisa siswa suka lebih aktif gitu. Akhirnya juga nilai siswa pada akhirnya juga bertambah. Ada kenaikan. Ini mungkin perlu kita coba ya dalam penyelesaian masalah, termasuk dengan tadi bahwasanya media yang digunakan guru itu masih belum optimal, cenderung monotone. Terus ini ada keaktifan siswa tadi sudah ya. Terus pembiasaan IT. Nah, sharing saja Pak Priyo. Mungkin pengalaman apa ya istilahnya yang krusial atau menurut Pak Priyo penting sekali dalam membangun membangun fondasi siswa kita kan sekolah dasar. Maksud kita memberikan dasar-dasar bahwasanya pembelajaran itu penting atau karakter itu penting sehingga anak-anak
mau ataupun bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Iya, jadi ini dari sekolah dasar ya Pak, kita memang jadi guru itu pertama harus konsisten dulu. Kita konsisten dengan apa? Dengan konsisten untuk menjadi lebih baik, menggali informasi, menggali ilmu lagi tentang bagaimana kita mengajar siswa, bagaimana untuk memotivasi siswa, karena seiring berjalannya teknologi, berjalannya waktu, berjalannya zaman ini memang guru tidak boleh ketinggalan informasi. Jadi memang misalnya siswa ini suka dengan game, ya Pak. Ini jujur semua siswa ini suka game. Gurunya juga. Ini kita harus bisa memanfaatkan ini bagaimana game ini dapat berdampak positif ya. Nah, kita manfaatkan media pembelajaran berbasis game, bukan game-game yang ada di sini. Jadi kita ciptakan game sendiri. Nah, misalnya gitu. Media game bisa. Ya. Karena kita itu terkadang kita lupa kalau bahwasanya guru juga kan harus bisa berperan sebagai teman siswa ya. Betul. Kita tidak boleh katakanlah ini loh kecenderungan guru ketika anak-anak tidak bisa itu ketika kita sudah mencapai mentok gitu ya Pak, itu cenderungnya mengarah ke emosional gitu. Ya mungkin itu dapat kita kita gali lagi, kita olah lagi bagaimana kita bersikap. Tentunya di sekolah itu kita harus mampu bersikap sesuai dengan kemauan siswa juga. Tidak boleh kita mengekang, tidak boleh ini, tidak boleh itu tanpa menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan lebih baik lagi, termasuk adanya kesenangan anak dalam game, dalam HP ya Pak. Mungkin HP itu kalau kita tidak selingi dengan pembelajaran mungkin ya anak game terus. Ya tadi Pak, ini misalnya tadi ya blended learning itu bisa dilaksanakan di rumah. Misalnya kuisis kan ada game ya. Kita laksanakan saja daripada anak di rumah itu ngegame yang lain yang mengandung banyak negatifnya. Kita kasih game soal-soal dalam kuisis misalnya. Kita bisa pantau di situ. Nah, perkembangannya ya. Terus siswa juga biasanya untuk bermain game itu biasanya untuk mengisi waktu luang. Ini kan di rumah kan gitu. Akhirnya main game. Nah, kita itu sisipkan dalam itu tetap bisa bermain, tetap bisa belajar. Nah itu Pak, pokok penting itu bagi anak-anak belajar sambil bermain. Oke. Oh iya Pak, ini ada satu hal yang katakanlah masih lepas dari wawancara tadi Pak. Ini terkait dengan pembelajaran. Kita dari awal tadi bicara tentang IT, perkembangan sekarang model-model katakanlah Canva, ada video, ada kuisis. Kira-kira ini untuk di era sekarang ini masih perlu tidak untuk media-media yang bersifatnya itu kayak telaga seperti itu ya. Katakanlah kalau di SD kan masih ada ini ya Pak, katakanlah enaktif, ekonik dan simbolik gitu ya. Mungkin di enaktif Pak, mungkin yang bisa dilihat secara nyata seperti itu apa, karena praktek itu untuk di sekolah saya itu terus terang juara sekali gunakan. Ya, memang alat peraga ini juga bisa meningkatkan motivasi siswa. Penting karena apa? Selain kita ini kan kalau biasanya untuk IT kan visual ya. Kita membayangkan dengan sebuah gambar ya, misalnya video kan ya. Nah ini kalau kita menggunakan media tadi, alat peraga ini medianya konkret, ada bisa dipegang dan ada di siswa itu. Mungkin tengkorak itu. Misalnya ada kerangka manusia, ada organ-organ tubuh, itu kita bisa langsung lihat. Nah alat peraga ini biasanya ini untuk mempraktikkan hal-hal yang tidak bisa dilihat kasat mata. Misalnya yang ada di dalam tubuh atau mungkin surya Pak ya, surya, terus
bagian-bagian yang ada di dalam batang itu kan tidak bisa dilihat. Nah itu bisa kita visualisasikan dengan alat batang. Ada itu. Oke, baik yang katakanlah manual ataupun yang sekarang menggunakan IT gitu ya Pak. Nah, terima kasih Pak Priyo Utomo SPD yang pada siang kali ini sudah membantu saya, dan terkait dengan alternatif pemecahan masalah tadi saya rasa sudah banyak sekali saya terima, dan yang paling penting Pak, eksekusinya nanti Pak. Nah, kalau hanya kita sharing ini, gunakan ini, tapi nanti kalau kita tidak kita tidak ada actionnya, ya mungkin nanti akan saya pilah bagaimana nanti yang dapat saya gunakan sebagai aksi atau yang bisa saya terapkan di sekolah yang bisa saya lakukan Pak. Ya memang jadi media itu baik, terus ini tadi metode itu semuanya baik. Tapi kembali lagi kita sesuaikan dengan yang ada di kondisi kita di sekolah kita. Kita sesuaikan yang bisa diterapkan. Tidak semua bisa diterapkan. Mulai dari sarana, mulai dari siswanya, dari lingkungannya, mungkin itu bisa disesuaikan, bisa diterapkan. Kita katakanlah dengan sebuah keterbatasan itu kita harus bisa tampil maksimal juga. Oke, terima kasih, sangat menarik sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Priyo Utomo SPD. Saya rasa untuk diskusi ataupun wawancara pada siang kali ini cukup nih Pak. Sudah dapat kita simpulkan, marilah kita menjadi guru yang terampil dan serba bisa demi pembelajaran untuk anak-anak kita semua. Terima kasih, saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, adanya salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo.